Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi keperawatan. Tapi ada baiknya sebelum kita mempelajari tentang komunikasi keperawatan, perlu kita pahami apa sih itu komunikasi dan seberapa penting komunikasi itu untuk profesi keperawatan. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Nah, apa sih komunikasi itu? Ya, komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Seperti kita ketahui, setiap saat manusia selalu berkomunikasi dengan dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan manusia lain. Kata-kata yang diucapkan seseorang termasuk juga komunikasi. Diamnya seseorang juga termasuk komunikasi. Tertawa, menangis, itu juga termasuk komunikasi. Dan dengan berkomunikasi, kedua kita akan menjadi interaktif dan menjadi lebih dinamis. Kemudian juga komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi perawat, karena seperti kita ketahui, perawat secara terus-menerus selama 24 jam itu bersama dengan pasien, dan dalam setiap aktivitasnya perawat menggunakan komunikasi. Nah, dan juga pengetahuan tentang komunikasi dan komunikasi terapeutik pada khususnya sangat penting terkait dengan tugas-tugas perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Nah, pengusahaan tentang komunikasi terapeutik juga dalam praktik keperawatan akan memungkinkan perawat melaksanakan praktik keperawatan secara berkualitas, di mana dengan teknik komunikasi yang bagus, maka aplikasi-aplikasi yang kita lakukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan itu akan bisa berjalan lebih efektif. Nah, kemudian apa sih komunikasi itu? Nah, berdasarkan dari bahasa Latin, ya, komunikasi adalah communicare, communicatio, dan communicatus, di mana artinya adalah suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Kemudian juga ahli juga menyatakan atau mendefinisikan komunikasi itu adalah di sini ahlinya Siti yang dikeluarkan pada tahun 1997, di mana menurutnya komunikasi adalah alat tukar menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Nah, secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran, penyampaian, dan penerimaan berita, ide, atau informasi dari seseorang ke orang lain. Ya, kemudian, nah, apa sih tujuan komunikasi? Ya, tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk menyampaikan ide ataupun informasi ataupun berita. Di mana salah satu tujuan daripada kita berkomunikasi adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada di dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikator dan komunikan. Yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk keperawatan biasanya kita dicontohkan mungkin kita mendapatkan pasien dengan perilaku kesehatan yang kurang baik. Nah, dengan adanya komunikasi kita sampaikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kita berharapan ke depannya perilaku pasien akan jauh lebih baik lagi, dan itu pun kita harapkan untuk mempengaruhi derajat kesehatannya. Kemudian juga mengubah perilaku orang, ya, komunikasi bertujuan mengubah perilaku orang. Nah, tadi kan kita sudah pengaruhi nih. Nah, setelah kita pengaruhi, kita harapkan ada perubahan perilaku. Maksudnya di sini juga jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita mainkan secara tidak langsung, kita pun berharapkan akan terjadinya perubahan perilaku itu. Kemudian juga kita tujuan komunikasi adalah memberikan pendidikan. Tidak jauh beda seperti yang kita lakukan sekarang, kita sedang berkomunikasi. Nah, di sini komunikasi kita antara saya dengan para mahasiswa sekalian adalah dalam tujuan pendidikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak komunikasi terjadi
dengan tujuan memberikan pendidikan itu. Nah, komunikasi ini dilakukan dengan tujuan di mana agar lawan bicara memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kelima adalah memahami ide orang lain. Nah, komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing. Dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Nah, di antara yang lima itulah tujuan umum komunikasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada apa sih syarat agar komunikasi berjalan efektif? Seperti kita ketahui bahwasanya komunikasi itu adalah terjadi antara dua orang atau lebih. Tetapi untuk menyampaikan informasi juga membutuhkan syarat-syarat, ya, syarat-syarat atau elemen-elemen yang memang harus kita penuhi agar komunikasi itu bisa berjalan efektif dan informasi yang kita sampaikan pun akan bisa dapat diterima oleh komunikan, ya, atau penerima pesan. Nah, yang pertama adanya komunikator, ya, atau sender, ya. Nah, komunikator atau sender ya adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan, ide atau informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Nah, di sesi ini sayalah yang berperan sebagai komunikator kepada para mahasiswa yang saat ini sedang mempelajari tentang materi komunikasi. Nah, komunikator berarti sumber berita atau disebut informan juga. Nah, yaitu sumber atau asal berita yang disampaikan kepada komunikan, ya. Seorang komunikator bereaksi dan bereaksi secara utuh meliputi fisik, kognitif, emosional, dan intelektual. Kemudian syarat yang kedua adanya informasi atau pesan atau berita. Nah, pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung. Ya, pesan yang disadari adalah segala ucapan atau bahasa verbal yang disampaikan komunikator secara sengaja dan sudah dipersiapkan. Nah, sementara ada juga pesan yang tidak disadari, di mana adalah pesan yang beriringan atau bersamaan dengan pesan yang disampaikan pada saat komunikator berbicara, dan itu nanti disimpulkan sendiri oleh komunikan. Nah, di sini syarat yang ketiga adanya komunikan atau receiver atau si penerima pesan. Ya, komunikan adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Ya, komunikan yang efektif adalah komunikan yang bersifat kooperatif, penuh perhatian, jujur, serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Nah, kemudian juga adanya feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik bisa berasal dari diri sendiri atau orang lain, ya. Jika kita menyampaikan pesan melalui bicara, kita akan dapat secara langsung mendengar apa yang kita sampaikan, ya. Umpan balik dari orang lain adalah umpan balik yang datang dari lawan bicara. Nah, bentuk umpan balik yang diberikan antara lain seperti anggukan, kerutan dahi, senyuman, gelengan, ya. Kemudian interupsi pembicaraan, pernyataan setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Dan juga umpan balik dapat berupa verbal ataupun non verbal, ya. Agar terjadi umpan balik yang baik harus bersifat jujur sesuai dengan konten atau isi pesan yang disampaikan dan bagian dari solusi yang merupakan hasil proses berpikir, ya, tidak bersifat subjektif dan disampaikan dalam waktu yang tepat. Ya, jadi untuk umpan balik pun ada, kita harus membutuhkan waktu yang tepat. Kemudian adanya atmosfer atau konteks atmosfer, yang atau dimaksudkan di sini adalah lingkungan. Nah, ketika komunikasi terjadi, ya, terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, ya, sosiopsikologis, dan temporal, di mana ketiganya mempengaruhi terhadap pesan yang disampaikan. Nah, ketiga dimensi lingkungan ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Ya, perubahan dari salah satu dimensi akan mempengaruhi dimensi yang lain. Dimensi fisik atau lingkungan nyata dapat berbentuk ruang atau bangsal, ya, dan segala komponen yang ada di dalamnya. Sementara dimensi sosial psikologis meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat.
ketika berkomunikasi. Yang termasuk dalam konteks sosiopsikologis adalah contohnya persahabatan atau permusuhan, kemudian lingkungan yang informal atau formal, ya, serta situasi yang serius atau tidak serius. Dimensi temporal atau waktu adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Perlu kita pahami bahwa pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan. Nah, seperti itulah pertemuan kita untuk materi tentang konsep dasar komunikasi. Di sini untuk selanjutnya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa penyampaian pesan itu ada elemen seperti feedback. Jadi komunikasi yang efektif dan yang baik itu harus adanya umpan balik dari komunikan. Jadi di sini selaku yang bertindak sebagai komunikator atau penyampai pesan di sini, saya berharapkan adanya feedback atau umpan balik daripada mahasiswa sekalian agar terjadinya komunikasi yang efektif di dalam pertemuan ini. Baiklah, untuk sesi tanya jawab nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya, ya. Untuk pertemuan hari ini bisa kita selesaikan di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.